Terjerat Cinta Om Duda. Episode 08. Diajak berlibur. Sofia menjinjing tas travel yang dipenuhi oleh pakaian dan bekal Emily. Gadis desa itu tampak terlihat sibuk dan terburu-buru. Aish, dasar orang kaya. Mau jalan-jalan jauh keluar kota pakai acara dadakan kayak gini sih, gerutu Sofia seraya memasukkan satu persatu barang-barang yang akan dibawa ke Yogyakarta. Ya, hari ini James mendadak mengajak Emily untuk berkunjung ke rumah orang tuanya yang berada di kota Yogyakarta. Tentu saja pengasuh putri kesayangannya turut ikut bersama mereka. Awalnya Sofia sedikit terkejut karena ia mengira jika Emily bolos sekolah. Ternyata setelah diselidiki, hari ini Emily memang sedang libur sekolah dikarenakan tanggal merah. Apakah semuanya sudah selesai? Tanya Yo yang tak lain adalah supir pribadi James. Sofia menolehkan wajahnya dan mengangguk kecil. Wajahnya tampak terlihat ditekuk dan keringatnya pun begitu bercucuran. Siap sudah. Jawabnya memberi hormat. Baik, sekarang kau beritahu Tuan Besar bahwa semuanya sudah siap dan tinggal berangkat. Titah Yo pada Sofia. Sofia tampak membulatkan kedua bola matanya dan menatap kesal pada supir pribadi majikannya. Astaga, kau punya kaki dan punya mulut. Sana kau yang bergerak dan jangan memerintahku. Kau pikir aku tidak pegal, hah? Dasar menyebalkan. Sofia mengomel dan menggerutu kesal. Yo tampak tercengang dan melongo tak percaya dengan tindakan pengasuh nona kecilnya. Di dalam sejarah hidupnya ia tak pernah merasakan yang namanya dibentak oleh seorang wanita manapun. Karena wajahnya yang terlihat sangar dan tubuhnya yang tegap membuat siapapun yang melihatnya sungkan dan takut-takut pada Yo. Tapi gadis desa ini, apa aku tidak sedang bermimpi? Ucap Yo lirih. Kedua manik matanya menatap kosong pada Sofia yang sudah berlalu meninggalkannya. Dad, apakah kita akan menginap? Tanya Emily pada dadinya. Tidak, sayang. Besok kau sudah masuk sekolah, kau kan tahu jika tanggal merahnya hanya 1 hari saja, jawab James seraya mengusap lembut puncak kepala putri sematawayangnya. Ya Princess kira kita akan menginap. Rengek Emily yang tampak mengerucutkan bibirnya bertingkah manja. James tersenyum kecil dan mengusap lembut puncak kepala putrinya. Princess sayang, dengar. Daddy pasti akan mengajakmu menginap di rumah oma dan opamu. Tapi itu nanti, saat kau libur tengah semester. Apakah kau mengerti? Jelas James yang tampak menekan setiap ucapannya. Emily mengerucutkan bibirnya dan hanya terdiam. Tingkah manjanya benar-benar membuat James gemas. Sementara itu Sofia yang duduk di bagian depan samping supir Yo, ia tampak mendengar obrolan majikan dan asuhannya. Dilihat dari kaca kecil yang berada tak jauh dari kepalanya, Emily tampak manyun dan merajuk. Princess, benar yang dikatakan Daddy. Jika hari ini Princess Keke ingin menginap, maka itu artinya besok Princess akan bolos sekolah. Memangnya Princess tidak sayang pada pelajaran yang sudah pasti akan tertinggal jika Princess bolos sekolah. Dan lagi pula sebentar lagi Princess akan mengikuti pentas seni tarian balet, bukan? Jadi sebaiknya Princess nurut pada Daddy dan tahan dulu keinginan untuk menginapnya. Timpal Sofia yang tampak mendukung majikan galaknya. Emily terdiam dan memutar otaknya berpikir keras. Mencerna setiap ucapan pengasuhnya. Sementara itu James dan Yo tampak tercengang mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Sofia. Hihimm, gadis desa ini ternyata bisa menasihati putriku dengan kata-katanya yang bijak. Kukira dia hanya seorang gadis desa yang tidak berpengetahuan apa-apa, ucap James dalam hati. Hah? Ternyata si lusuh ini bisa bicara dengan nada yang lembut juga, Yo pun ikut membatin. Sekian detik berlalu. Oke baiklah, kalau begitu Princess tidak akan memaksa untuk menginap.
Untung saja Dewi Peri mengingatkan Princess. Terima kasih Dewi Peri. Seru Emily yang tampak luluh pada ucapan Sofia. Sofia menolehkan wajahnya ke belakang, senyuman hangat ia berikan pada asuhannya. Sesampainya di Yogyakarta, James langsung menyuruh Yo untuk bergegas menuju kediaman orang tuanya. Yo, langsung ke rumah Mami saja. Perintah James pada supir pribadinya. Yo pun mengangguk mengiyakan. James menatap jalanan kota Yogyakarta, pikirannya berkelana kemana-mana. Terlintas di kepalanya kenangan 8 tahun yang lalu. Kenangan di mana dirinya bertemu dengan Luna, mantan istrinya, saat Luna mendapat job pemotretan di Candi Prambanan. Untuk pertama kalinya dua insan yang tak saling kenal itu bertatap muka tanpa sengaja. Luna yang memiliki paras cantik penuh pesona, mampu membuat James yang saat itu masih merintis usahanya di ibu kota tampak terpincut olehnya. Sejak pertemuan yang tak sengaja itu, James tak bisa berhenti untuk memikirkan Luna. Hingga ia mendatangi tempat syuting Luna dan meminta nomor ponsel model cantik itu. Kenangan 8 tahun yang lalu itu memang sangat indah dan mengesankan. James tersenyum simpul kala memutar ingatannya kembali tentang Luna. Wanita cantik yang mampu membuat James mengungkapkan cinta untuk pertama kalinya. "Bos, kita sudah sampai," ucap Yo yang berhasil membuat James meninggalkan kenangannya. "Oh oke," jawab James seraya menyadarkan pikirannya kembali. Yo membunyikan klaksonnya agar security membukakan pintu gerbang untuk mereka. Sementara itu Sofia yang berada di samping Yo tampak masih terpejam nikmat. Begitupun dengan Emily, gadis kecil itu tidur di atas pangkuan dadinya. Tak berapa lama security pun membukakan pintu gerbang besar itu. Yo segera melajukan mobilnya kembali. "Yo, kau bangunkan gadis desa itu. Sementara aku akan menggendong Princess," titah James pada supir pribadinya. Yo menelan salivannya dan mendelikkan matanya. Namun tak bisa ia tolak perintah bos dudanya itu. "Hei, bangun. Kita sudah sampai." Yo berbisik mencoba membangunkan Sofia. Namun gadis desa itu tampak masih terpejam. "Haha, kau membangunkan atau menidurkan?" celetuk James yang tampak tertawa kecil melihat Yo berbisik pada Sofia. Yo nyengenges dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Lalu bagaimana bos?" tanyanya dengan ekspresi wajah kebingungan. "Guncangkan bahunya," jawab James memberi saran. Yo terdiam dan terlihat ragu. "Kenapa kau diam? Jika gadis desa ini tak bangun-bangun juga, maka terpaksa kau harus menggendongnya." "Haha," celetuk James diiringi tawa ngakaknya. Yo tampak terhenyak kaget namun ia ikut tertawa ngakak. Pada saat itu Sofia terbangun karena merasa terganggu oleh tawa ngakak dua manusia itu. Sofia mengerjapkan matanya dan menguap nikmat. Tawa Yo dan James tampak masih menggelegar. Tentu saja hal itu membuat Sofia sedikit tersinggung dan malu. "Astagfirullah, kenapa aku sampai tertidur? Ya Tuhan, semoga saja aku tidak mendengkur dan mengences. Bisa-bisa malu 7 turunan kalau semua itu benar-benar terjadi," ucap Sofia dalam hati. Dengan pelan ia menolehkan wajahnya ke belakang, melihat Emily yang masih terpejam dalam pangkuan James. "Kenapa? Kau mau juga tidur di atas pangkuan bos?" celetuk Yo yang berhasil membuat Sofia terjingkat kaget. "Kalau ngomong suka gak masuk akal," cetusnya seraya nyonyorin tangannya pada lengan Yo. Menampakkan ketidakterimaannya. James yang mendengar itu tampak tersenyum sinis. "Halah, ngaku saja kau. Semua wanita di muka bumi ini pasti ingin merasakan kelembutan bos kita, bahkan para wanita bangsawan pun berbondong-bondong ingin menjadi istrinya. Dan kau, hanya seorang gadis desa yang lusuh, cupu,
dan kampungan ini malah sok-sokan tidak mau. Tuding Yo panjang lebar. Sofia mengerlingkan kedua manik matanya. Ucapan Yo benar-benar membuat hatinya panas. Dia memang bukan wanita yang cantik dan sempurna. Tapi, dia memilih untuk meninggikan harga dirinya ketimbang kecantikan wajahnya. Dengar ya, aku memang bukan orang kaya dan hanya wanita biasa. Tapi, aku diciptakan oleh Tuhan agar menjadi wanita yang memiliki hati yang baik dan tulus. Untuk apa wajah cantik dan uang yang banyak, sementara hatinya busuk dan wataknya buruk? Tegas Sofia yang tampak menekan setiap ucapannya. Yo dan James tampak tercengang mendengar setiap kata yang keluar dari mulut Sofia. Keduanya tampak terdiam dan saling beradu pandang. Kenapa? Apakah ucapanku salah? Apakah ucapanku melukai hati kalian? Selidik Sofia. James dan Yo tampak masih terdiam. Mereka benar-benar diskakmat oleh gadis desa yang mereka katakan lusuh dan cupu itu. Maaf, aku memang gadis desa yang kampungan. Jauh dari yang namanya sempurna. Tapi, aku bersyukur karena Tuhan selalu menjaga lisanku agar tidak menghina makhluk ciptaannya. Lanjut Sofia dengan suara yang bergetar. Lagi-lagi James dan Yo dibuat diam dan bungkam. Keduanya tampak masih tercengang dan melongo seperti orang bek. Sementara itu Sofia tampak menarik napasnya panjang dan membuangnya perlahan. Kedua manik matanya tampak menyapu halaman rumah Oma Emily di balik kaca jendela mobil. Kau, terlalu banyak bicara dan sudah mulai lancang. Tiba-tiba James berucap dengan suara yang dingin. Sofia terdiam tanpa menoleh. Dia tahu jika majikannya tidak terima dengan ucapannya. Maaf jika saya membuat hati Anda terluka, Tuan. Sofia menarik napas panjang lalu membuangnya perlahan. Saya bersedia berhenti menjadi pengasuh Princess jika Anda menginginkan hal itu terjadi. Lanjutnya dengan suara yang berat. James membuang napas dan mengusap wajahnya kesal. Melihat wajah tenang Princess membuat James enggan membiarkan Sofia berhenti menjadi pengasuh putrinya. Tetap temani Princess. Ucap James penuh penekanan. Oma. Emily bersorak ria saat ia bertemu dengan omanya. Halo sayang, cantiknya cucu Oma. Seru Oma Purwati seraya memeluk manja cucu satu-satunya. Emily tersenyum bahagia. Oma, Princess kangen banget sama Oma. Oh ya? Opa kemana ya? Ucap gadis kecil itu seraya celingukan mencari opanya. Iya sayang, Oma juga kangen banget sama Princess. Makanya Princess sering-sering dong datang ke sini, temani Oma sama Opa. Cerocos Oma Purwati. Oh, coba kita lihat Opa, sepertinya dia sedang berkebun. Lanjutnya. Emily mengangguk lalu melangkahkan kaki mengekori omanya. Sementara itu Sofia tampak memunjal barang bawaan dari mobil ke dalam rumah yang berarsitekturkan keraton. Wah, keren banget rumahnya. Sofia tampak terpukau saat melihat kemewahan rumah orang tua James. Letakkan di sana, Belle. Perintah James pada Sofia. Belle. Sofia yang merasa ganjal dengan nama yang disebut oleh James tampak melongo tak mengerti. Maksudku Annabelle. Jawab James seraya berlalu meninggalkan Sofia. Sofia memutar bola matanya lalu membuang napasnya kasar. Cek, dasar orang kaya, bisa-bisanya mengganti namaku yang cantik dan membawa berkah dengan nama yang jelek seperti itu. Gerutu Sofia kesal. James mencari Emily yang sudah lebih dulu berbaur dengan maminya. Dari satu kamar ke kamar lain, dari satu ruangan ke ruangan lain, duda tampan itu tampak masih belum juga menemukan putri dan kedua orang tuanya. Sementara itu Sofia pun sedang mencari keberadaan asuhannya. Tentu saja dia kebingungan menjelajahi rumah yang bagaikan keraton itu.
Luas dan banyak ruangan tentunya. Haduh, Princess kemana perginya? Kenapa saya seperti orang hilang begini? Ucap Sofia seraya celingukan ke sana kemari mencari Emily. Sofia menginjakkan kakinya masuk ke dalam satu ruangan yang tampak gelap karena ruangan itu sangat tertutup. Entah mengapa di rumah yang besar itu tampak sepi dan hening. Mungkin kedua orang tua James benar-benar hanya tinggal berdua di rumah yang besar itu. Astaga, kenapa aku bisa masuk ke sini? Dan, apa ini? Wah, banyak sekali alat musik dan wayang golek di sini. Gumam Sofia seraya mengedarkan manik matanya ke setiap penjuru ruangan. Sofia mendekati sebuah alat musik gamelan, tentu saja dia jarang atau mungkin tidak pernah melihat langsung alat musik seperti itu. Pelan-pelan ia menyentuh alat musik itu tanpa minta izin pada sang empunya rumah. Sementara itu, tak jauh dari ruangan itu, James tampak masih celingukan mencari keberadaan putri dan kedua orang tuanya. Hingga saat ia berada di depan ruangan yang ia tahu tempat itu adalah tempat bermain musik dan bermain wayang. Hah, pintunya kebuka. Sepertinya mereka ada di sini. Ucap James seraya melangkahkan kakinya masuk ke dalam ruangan itu. Sementara Sofia di dalam tampak masih asyik menyentuh setiap gamelan yang ia lihat. Hingga saat James masuk pun ia tidak menyadarinya. Ini berat sekali. Astagfirullah, kedua orang tua tuan galak ini ternyata senang bermain musik dan wayang golek. Hihihi, aku tidak bisa membayangkan jika majikan galak itu mengikuti jejak orang tuanya. Haha, pasti lucu sekali kalau dia bermain gamelan dengan mengenakan pakaian adat Jawa. Haha. Cerocos Sofia seraya meraih wayang golek yang paling kecil. James yang belum mengetahui keberadaan Sofia tampak terus menyusuri ruangan itu. Hingga pada saat ia berada di dekat deretan wayang golek itu, kedua manik matanya menangkap sesosok manusia yang sedang memainkan wayang golek. Hah, siapa itu? Sepertinya itu bukan Mami. Ucap James seraya melangkah pelan mendekati Sofia. Sofia tampak masih asyik memainkan wayang golek kecil itu. Hingga pada saat ia berbalik badan. Hua! James tampak terkejut saat Sofia tiba-tiba membalikkan badannya dan menghadap James yang sudah sangat dekat dengannya. Sementara Sofia pun sama seperti James, terkejut dan latahnya kembali hadir. Monyong Lu, monyong-monyong. James meletakkan tangannya pada dadanya. Mengatur napasnya yang ngos-ngosan akibat terkejut. Sementara itu Sofia tampak kembali meletakkan wayang yang tadi ia mainkan. Astagfirullah Tuan, Anda mengejutkan saya. Ucap Sofia santai dan tanpa dosa. Mengejutkan matamu. Kau yang mengejutkanku. Sungut James tak terima. Hehehe, maaf. Lagian Tuan kenapa gak bilang kalau Tuan ada di belakang saya? Protes Sofia. Hah. Apa pentingnya itu kulakukan? Cetus James. Pentingnya agar Tuan tidak terkejut seperti tadi. Hehehe. Jawab Sofia disertai cengengesnya. James menarik napasnya dalam dan membuangnya perlahan. Dasar kau Annabel ngeyel. Sungut James. Sofia hanya nyengenges dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Apa yang sedang kau lakukan di sini? Tanya James penuh selidik. Saya sedang. Jangan bilang kau ingin mencuri barang-barang antik milik orang tuaku. Tuding James. Hah. Kalau ngomong jangan suka ngasal deh. Untuk apa saya mencuri barang-barang yang tidak penting ini? Lagi pula gaji dari Anda pun belum saya terima, jadi lebih baik saya menunggu gaji dari Anda saja. Celoteh Sofia yang tak terima dituduh mencuri oleh majikan galaknya. Apa katamu? Barang tidak penting. Cek, dasar kau tidak berpengetahuan. Sungut James. Sofia hanya terdiam tak menanggapi. Ah sudahlah,
Sebenarnya aku sedang mencari Princess dan kedua orang tuaku. Apakah kau melihatnya? Ucap James. Nah, itu masalahnya, Tuan. Saya juga sedang mencari Princess tapi malah nyasar ke tempat gelap ini. Jawab Sofia. Jeduer. Tiba-tiba pintu ruangan itu tertutup oleh sendirinya. Dan hal itu membuat James dan Sofia tampak terkejut bukan main. Astagfirullah, ada apa ini? Kenapa pintunya tertutup sendiri? Ucap Sofia yang tampak panik dan tegang. Ruangan itu kini semakin gelap tanpa cahaya, sementara bulu kuduknya sudah mulai upacara semua. Sialan, kenapa bisa begini? Sepertinya penghuni di sini tidak terima akan kelakuanmu yang telah berani menyentuh barang-barang antik milik orang tuaku. Ucap James yang malah menakut-nakuti Sofia. Sofia tampak tercebelalak kaget mendengar ucapan majikan galaknya. Refleks ia berlari kecil mepet pada James. Hish! Apa yang kau lakukan, Annabel? Lepaskan tanganku. Ucap James seraya mencoba melepaskan diri dari Sofia yang sudah ngelendot ketakutan. Saya takut Tuan. Jangan jauh-jauh dari saya, lebih baik kita keluar dari sini. Saya tidak mau diseret oleh penghuni di sini. Sofia tampak semakin mengeratkan pegangannya karena sangat takut dan percaya pada ucapan James. Hahaha, ternyata dia percaya pada ucapanku, ucap James dalam hati. James melangkahkan kakinya dan diam-diam tangannya meraih pemukul gamelan. Tanpa sepengetahuan Sofia, tiba-tiba James memukul gamelan dengan sangat keras. Dan hal itu membuat Sofia terkejut dan syok bukan main. Monyong lu. Kembali Sofia mengeluarkan latah khasnya. Bersambung.